Jadi seperti inilah suasana di SD Negeri Klikung 1 saat pandemi. Langsung saja kita bertanya kepada salah satu guru di sini. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Delia Mas Tobi. Saya dari Universitas Ramah Jalan. Berniat ingin melakukan wawancara dengan Ibu bagaimana pelaksanaan pembelajaran secara daring di SD Negeri Klikung 1 ini. Mungkin Ibu boleh menceritakan secara singkat sejarah dari SD ini. Saya kan juga baru 6 bulan nih Mbak di sini, baru penempatan 6 bulan di sini. Jadi kalau sejarah berdirinya udah lama banget ya. Jadi kemarin juga belum sempat baca-baca ya, belum tahu sejarah berdirinya. Untuk program tahunan di sini Bu, kalau program tahunan itu di sini tuh biasanya kalau pembelajaran biasa tuh biasanya kita mengikuti banyak lomba ya Mbak. Ada FLS 2N, terus kalau yang intern itu biasanya ada ekstranya itu banyak di sini. Ada ekstra rebana, terus desain Inggris, drum band, banyak di sini ekstranya. Terus kalau buat yang program kelas 6-nya biasanya kita ada kelas tambahan kayak gitu Mbak. Ya itu, sepertinya itu. selama pandemi ini jalan nggak Bu program tahunannya? Paling hanya beberapa. Kalau masih ada lomba ya tetap kita ikuti. Karena sekarang juga ada lomba yang lewat dari itu tuh Mbak. Ada lomba kemarin ikut FLS 2N yang menggambar kayak gitu, itu masih ikut. Terus yang kelas 6 kemarin masih kelas tambahan. Kalau di Sleman itu kan ada ASPD itu penggantinya ujian nasional tapi di tingkat DIY. Jadi buat meng-cover serta didik buat ujian itu kemarin ada les tambahan. Berapa ada yang inisiatif gurunya ke rumah-rumah gitu Mbak. Jadi kelasnya itu dibuat kelompok. Misal satu kelas itu dibuat 3 kelompok, kan biasanya ada 25 siswa. Jadi dibuat 3 atau 4 kelompok, nanti gurunya datang ke tiap-tiap kelompoknya. Tapi itu udah berjalan di semester 1 kemarin. Kalau semester 2 ini kan agak diperketat ya. Jadi hanya kelas berapa ya? Hanya kelas 5 kemarin yang berani karena wali murid mengizinkan. Kalau kelas yang lain kemarin hanya Zoom gitu Mbak. Belajarnya lewat Zoom. Lalu kebijakan sekolah bagaimana Bu selama adanya pandemi ini? Kalau kebijakan sekolah tentu saja ya mengikuti kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ya. Kalau Kabupaten Sleman menginstruksikan buat WFH 50-50, kita juga ikut. Kalau 25-75 kita juga ikut. Nah kalau buat pembelajarannya ya kita ikut daring. Jadi paling guru-gurunya itu ya Zoom, terus pemberian tugas setiap hari kayak gitu. Terus kalau untuk pengumpulan tugasnya ada yang lewat difoto terus dikirim kayak gitu. Tapi ada juga yang seminggu sekali mengumpulkan tugas-tugasnya anak-anak. Jadi seminggu sekali datang ke sekolah. Kalau nggak anak-anaknya ya bapak ibu orang tuanya itu. Kalau tentang sarana prasarananya ini Bu, tentang pembelajaran daring ini dari sekolah ini bagaimana? Sebenarnya kalau di SD Klikung 1 ini sarana prasarananya memadai, tapi yang kurang memadai itu malah kan kalau pembelajaran daring itu dari dua belah pihak ya, gurunya juga peserta didiknya harus yang paling penting kan punya HP ya. Nah kalau gurunya udah pasti punya HP, udah punya laptop kayak gitu kan, berarti sarana prasarannya dari guru udah memadai, tapi dari peserta didiknya sendiri malah yang kurang. Kadang di setiap kelas sudah punya HP semua, tapi itu kan HP-nya orang tua, jadi agak sulit kayak gitu.
soalnya banyak orang tua yang bekerja, terus juga nggak dari pagi sampai nggak setiap hari di rumah gitu kan Mbak. Kalau buat SDM-nya sendiri gimana dari gurunya? Kalau menurut saya ya di SD kelas 1 ini udah bagus SDM-nya, jadi gurunya udah aktif, udah cari solusi buat gimana sih pembelajaran daringnya itu bisa maksimal, maksudnya maksimal bisa diikuti peserta didiknya, terus materi muatan yang perlu disampaikan itu bisa diterima sama anak didik kayak gitu. Jadi guru di sini ya udah cari gimana caranya sih biar anak-anak tuh open gitu. Terus pelaksanaan pembelajaran daringnya di sini gimana Bu? Apakah selalu lewat Zoom meeting atau ada platform-platform lainnya? Paling Zoom meeting aja sama pemberian tugas. Pernah mau nyoba di Google Classroom, Ya. itu tapi kurang jalan Mbak. Google Classroom itu kan ribet toh, harus masukin Kelas gitu. masuk kelas, terus banyaknya itu HP-nya mereka tuh nggak mumpuni gitu loh Mbak. Misal kita ngasih soal lewat Google Form, kalau Google Form udah agak sering, jadi walaupun nggak 100% anak itu HP-nya bisa, tapi tetap kalau ulangan harian itu biasanya saya lewat Google Form. Nah itu walaupun nggak bisa tetap saya kasih, nanti yang nggak bisa saya kirim PDF-nya. Itu biasanya Google Form bisa. Terus kalau Google Classroom itu karena sulit, HP-nya nggak mumpuni Mbak, jadi mereka tuh mau masuk ke Google Classroom-nya aja nggak bisa gitu. Jadi ya paling Zoom itu Google Form sama ngirim PDF gitu. Kalau buat ngirim tugas-tugas itu lewat apa Bu? WhatsApp, grup WA. WhatsApp. Kalau pengumpulan tugas sendiri ada tenggat waktunya nggak Bu? Itu kan biasanya orang tuanya sibuk terus nggak bisa ngerjain sekarang gitu. Kalau itu kebijakan masing-masing guru. Kalau saya batasi sampai jam 9 malam. Nah, jadi kalau udah jam 9 malam itu tak rekap yang belum mengumpulkan tugas siapa, itu kan sekalian ngasih nilai juga. Jadi rekap sambil ngasih nilai. Terus nanti kasih tahu di grup yang belum mengerjakan siapa, yang belum ngerjain siapa kayak gitu. Lalu ini Bu, perencanaan daring seperti apa? Ya, ini kan udah 1 tahun lebih ya Bu ya daring itu. Terus gimana perencanaan pembelajaran daring di sekolah ini? Ya, tentu saja ya masih yang kayak kemarin, tapi ya dipakai, evaluasinya dipakai. Jadi kalau misal kemarin ada yang masih belum tertib nih, oh mereka tuh nggak tertibnya kenapa, dievaluasi apa karena bosen, apa karena mereka nggak ada pendampingan dari orang tua, jadi dicari solusinya. Karena menurut saya pembelajaran yang dilakukan itu udah mulai bervariasi ya, tapi kendalanya itu dari anak didiknya sendiri gitu. Jadi nanti mungkin lebih ke evaluasi ke personalnya aja. Jadi evaluasi tiap anak didiknya itu kan beda-beda, nanti dicari solusinya yang beda-beda. Jadi lebih lebih pendekatan persuasif gitu. Terus untuk penunjang pembelajaran daring, apakah ada misalnya penggunaan media teknologi berbasis teknologi untuk pendidikan, misalnya pad atau sebagainya, itu ada nggak? Kalau kemarin itu untuk kelas 456 dari Kemendikbud itu dikasih akun namanya kayak Google sebenarnya Mbak, tapi dia namanya Guru Belajar ID. Jadi itu ya nanti kayak penggunaan, intinya sebenarnya kayak mau menggunakan Google Classroom itu. Nah besok mau tak coba lagi itu, karena itu emang dianjurkan sama Kemendikbud. Tapi kalau kemarin kan itu baru dikasih di akhir semester 2, jadinya
sosialisasi teknisnya ke anak didik kan juga masih kurang. Bagaimana caranya, gimana makainya kayak. Jadi sampai sekarang belum pakai itu. Kalau sekarang belum dipakai. Kalau yang lain misalnya ada tambahan video gitu itu pernah? Biasanya saya kalau di biasanya juga ada tuh Mbak video dari Sleman Sembada. Kalau di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman itu ada channel YouTube namanya Sleman Sembada. Itu isinya kumpulan guru-guru tuh buat video pembelajaran tiap harinya. Jadi nanti tiap hari selain ngasih materi apa aja yang harus dilakukan anak didik, jadi dikasih video, oh ini video pembelajaran hari ini itu. Terus kalau misalkan di situ nggak ada yang tak cari, biasanya aku buat penjelasan sendiri, nanti tak upload di YouTube gitu. Tapi seringnya nggak tak upload di YouTube, jadi langsung tak kirim di grup, karena biasanya kan penjelasan singkat, misal matematika Mbak, pecahan kan biasanya hanya butuh berapa menit, karena takutnya nanti kan nguras kuota banyak, ini paling berapa menit aja, nanti dikirim ke grup kayak gitu. Terus biasanya aku buat LKPD Mbak, gambar kerja peserta didik. Jadi tiap hari itu anak-anakku ngapain aja kegiatannya, jadi terstruktur gitu Mbak, yang dikerjakan ini gitu. Selain LKPD kan misalnya tak sisipin materi, jadi biar nggak sendiri-sendiri, bahan ajar sendiri, LKPD sendiri, kan nanti anaknya bingung. Kalau yang tadi Bu, upload di YouTube itu, misalnya Ibu ini nih, upload ke YouTube, terus bagaimana cara Ibu menyampaikan ke anak-anak itu? Kayak gini, kalau mau lihat, atau misalnya membagikan linknya atau membagikan linknya. Jadi biasanya di grup anak-anak hari ini kita belajar ini materi ini sama ini, kegiatan hari ini 1 menyimak video, terus tak kasih linknya. 2 menyimak membaca materi di buku halaman ini sampai ini. 3 terus mengerjakan LKPD yang sudah guru kirim di grup, misalnya kayak gitu. Untuk hasilnya Bu, apakah ada perbedaan antara kemarin luring sama daring gitu? Oh ya jauh jauh banget. Luring kan kita ngasih penjelasan ya, iya. Terus mereka tuh kita pegang istilahnya. Kalau daring kayak gini kan sebenarnya mereka tuh diajarinya harusnya sama orang tua. Entah kita sebenarnya hanya memfasilitasi jadinya. Nah daring gini jadinya kalau orang tuanya mereka ngopeni, peduli, terus menggantikan peran guru, ya hasilnya bagus, hasilnya nggak jauh beda sama luring. Tapi kalau yang orang tuanya cuek, terus nggak mengarahkan anaknya harus gimana, itu ya baru kelas Mbak. Jadi walaupun anaknya itu pinter, tapi ya nilainya dia, pekerjaannya dia nggak bagus. Jadi partisipasinya sekarang nggak cuma anak sama guru, tapi juga kedua belah pihak, orang tua juga gitu. Ini Bu, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Atas waktunya, maaf kalau mengganggu. Nggak apa-apa, santai aja, dulu juga pernah kok. Sekian dari saya, tetap semangat, dah.